Sebuah warung seafood di pinggiran Jakarta mendadak terkenal karena rasanya yang enak dan selalu ramai. Padahal baru buka beberapa bulan. Tapi di balik kelezatan cumi bakar dan kepiting saus Padang itu, ada rahasia kelam. Sang pemilik melakukan ritual pesugihan dengan makhluk laut. Setiap malam Jumat Kliwon, ada aroma amis darah di dapurnya. Dan dari belakang warung sering terdengar suara sesuatu yang diseret ke air got. Cerita ini akan membawa kita menyelami kehidupan seorang penjual seafood yang rela menukar nyawa manusia demi kekayaan. Tapi setiap perjanjian punya harga. Dan ketika waktunya tiba, tumbal harus dibayar. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Mystery Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan silakan tulis di komentar jam berapa dan dari kota mana Anda menonton, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah terpecahkan. Beberapa tahun lalu, di kawasan Jakarta Utara, tepatnya di pinggiran jalan yang gak terlalu ramai, berdirilah sebuah warung seafood sederhana. Cuma tenda biru, beberapa meja plastik, dan lampu bohlam kuning yang digantung seadanya. Tapi anehnya, setiap malam warung itu selalu penuh sesak oleh pembeli. Padahal baru buka beberapa hari. Orang-orang menyebutnya seafood Pak Darto. Awalnya aku kira cuma warung biasa. Di Jakarta, warung seafood kan banyak banget, tapi yang ini beda. Lokasinya aja udah aneh. Di pojokan jalan yang sepi, dekat got besar yang langsung mengalir ke laut. Siang hari tempat itu sepi. Tapi begitu malam tiba, terutama setelah jam 7 pelan-pelan, pengunjung mulai berdatangan kayak semut nemu gula. Dari anak muda, keluarga, sampai orang kantoran dengan mobil mewah. Semua rela antre. Aku waktu itu sering nongkrong di warung kopi sebelah. Jadi hampir tiap malam aku lihat sendiri gimana ramainya tempat itu. Dari jarak beberapa meter aja udah kecium aroma bakaran cumi dan kepiting yang bikin perut keroncongan. Tapi buatku, yang paling bikin heran bukan cuma ramainya pembeli, melainkan rasa antusias orang-orang yang kayak kesurupan pengen makan di situ. Bahkan, ada beberapa pelanggan yang datang tiap malam. Temanku, Budi, yang suka nongkrong bareng aku, pernah bilang, "Yan, itu bumbu seafood nih ya kayak ada yang nempel di lidah, sumpah. Kering." Aku nggak pernah ngerasain yang kayak gitu. Aku cuma nyengir waktu itu. Tapi dalam hati, aku agak ragu. Soalnya, kalau diperhatiin, setiap kali orang makan di sana, mukanya kayak tenang banget. Matanya sayu, kayak orang lagi mabuk nikmat. Warung itu makin terkenal. Dari mulut ke mulut, nama seafood Pak Darto makin nyebar. Ada yang bilang saus Padangnya nagih banget. Ada yang bilang udangnya selalu segar walau warung itu bukanya malam doang. Padahal kalau dipikir, Jakarta Utara sih dekat laut. Tapi buat dapat bahan segar tiap malam kayaknya mustahil. Entah dari mana dia dapat stok seafood sebanyak itu. Yang bikin tambah aneh, Pak Darto nggak pernah kelihatan beli bahan baku di pasar. Biasanya, penjual lain berangkat subuh ke Muara Angke buat belanja. Tapi kata beberapa pedagang sekitar, nggak pernah sekalipun mereka lihat Pak Darto belanja ke sana. Tapi anehnya, warungnya nggak pernah kehabisan bahan. Udang, cumi, ikan, kepiting, semuanya selalu fresh. Suatu malam aku iseng ngobrol sama pegawainya. Cowok muda umur 20-an. Aku tanya, "Bang, Pak Darto beli bahannya di mana sih? Kok bisa segar terus?" Dia cuma senyum canggung, lalu jawab pelan, "Nggak tahu, Mas. Katanya sih ada yang nganter langsung tiap malam." Aku heran, dari mana? Dia menunduk sebentar, lalu bisik dari belakang. Aku nggak sempat nanya lebih lanjut. Soalnya Pak Darto tiba-tiba keluar dari dapur sambil bawa nampan cumi bakar. Wajah pegawai itu langsung pucat, kayak takut. Pak Darto sendiri orangnya tertutup, tubuhnya agak gemuk, kulitnya gelap, dan suaranya berat banget. Kalau ngomong, selalu pelan tapi tegas. Jarang banget senyum. Tapi kalau melayani pembeli, dia kelihatan sopan dan tenang. Hanya saja, matanya itu loh, tajam dan kayak nggak punya ekspresi. Seolah matanya kosong tapi hidup. Setiap kali malam makin larut, warung-warung lain di sekitar udah tutup. Tapi warung Pak Darto tetap ramai. Bahkan sampai lewat jam 11 malam. Anehnya, sekitar jam segitu para pegawainya satu persatu pamit pulang. Dan setelah itu, cuma Pak Darto yang tinggal sendirian di dapur. Kadang terdengar suara wajan digoreng, kadang suara air mendidih, tapi dari kejauhan suaranya lain, kayak ada suara gemericik air yang bukan dari keran, melainkan dari arah got belakang warung. Beberapa kali aku lihat sendiri dari kursi warung kopi. Pak Darto keluar dari dapur sambil bawa ember besar. Dia jalan ke belakang warung, ke arah got yang mengalir langsung ke laut. Kadang dia jongkok di situ lama banget. Dari jauh kelihatan kayak lagi nyiram sesuatu ke dalam air got. Baunya amis banget, tapi bukan amis ikan, lebih tajam kayak bau darah bercampur air laut. Aku sempat cerita ke Budi, tapi dia malah ketawa. "Ah, lu aja yang mikir aneh, Nyen. Namanya juga tempat seafood.
Ya bau amis lah, tapi aku yakin ada yang gak beres. Soalnya setiap habis Pak Darto ke belakang, suara masaknya berhenti sebentar. Lalu beberapa menit kemudian dari dapur kedengeran kayak suara seseorang lagi ngomong pelan. Kadang kayak doa, kadang kayak bisikan. Pernah suatu malam, aku pulang agak malam karena hujan deras. Warung seafood itu masih buka. Dari balik tenda plastik, aku lihat bayangan Pak Darto sendirian lagi. Lampu dapur cuma satu, tapi cahaya yang keluar kayak redup kemerahan, bukan putih kekuningan kayak biasanya. Aku berhenti sebentar di depan, berusaha ngintip. Dari situ aku bisa lihat sekilas Pak Darto berdiri di depan panci besar. Tangannya ngaduk sesuatu perlahan, sementara bibirnya komat kamit. Aku nggak tahu apa yang dia ucapkan, tapi aku yakin itu bukan doa biasa. Saat aku mau pergi, tiba-tiba angin malam berhembus kencang. Bau amis darah langsung nyerang hidungku. Aku spontan nengok ke belakang, dan sumpah, di sekitar got itu kayak ada percikan air naik ke atas. Padahal hujan udah reda. Aku nggak berani lama-lama. Langsung jalan cepat ke arah rumah sambil ngerasa bulu kuduk berdiri semua. Beberapa hari kemudian, kabar soal warung itu makin menyebar. Ada pelanggan yang cerita kalau dia sempat lihat sesuatu aneh di dapur waktu mau ke toilet. Katanya, di bawah meja dapur ada genangan air yang warnanya gelap banget, kayak tinta. Tapi waktu di senter, air itu hilang. Ada juga pelanggan lain yang bilang, saat makan di situ, dia sempat lihat bayangan besar di dinding. Padahal di sekitarnya nggak ada siapa-siapa. Tapi anehnya, semua orang tetap balik lagi ke situ. Entah kenapa, setiap yang pernah makan di sana pasti pengen datang lagi. Ada yang bilang karena rasanya, ada yang bilang karena harganya murah. Tapi kalau dilihat lebih dalam, semua pelanggan kayak kehilangan kendali. Mereka datang, makan dengan lahap, terus pulang dengan wajah kosong. Malam-malam berikutnya, aku masih sering lewat depan warung itu, kadang cuma buat ngeliatin dari jauh. Dan setiap kali lewat, selalu aja aku merasa kayak diawasi. Dari celah tenda, kadang kelihatan mata Pak Darto yang menatap keluar, lurus ke arahku. Pandangannya dingin, tapi kuat banget. Aku buru-buru ngeluarin rokok pura-pura nggak lihat, tapi begitu aku nyalain api, dari arah belakang warung kedengeran suara air got bergelembung pelan. Kayak ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Malam itu, aku nggak bisa tidur. Bayangan wajah Pak Darto dan bau amis dari warungnya terus keinget. Aku mulai mikir, jangan-jangan rahasia kesuksesannya bukan cuma soal resep rahasia, tapi ada hal lain di balik itu semua. Tapi apa? Sampai akhirnya, suatu malam aku lihat sendiri sesuatu yang bikin darahku hampir berhenti mengalir. Waktu itu udah hampir jam 11:30. Warung lain udah sepi, tapi tenda biru Pak Darto masih menyala. Aku sengaja nunggu di seberang jalan. Dari arah belakang warung, aku lihat Pak Darto keluar lagi bawa ember besar. Tapi kali ini, langkahnya pelan banget dan wajahnya pucat kayak orang sakit. Embernya kelihatan berat, sampai-sampai airnya netes-netes ke tanah. Dia berhenti di pinggir got, lalu tuang isinya pelan-pelan. Dari kejauhan aku lihat cairan merah tua mengalir ke air got yang langsung berbuih. Seketika suara aneh muncul, kayak gelembung besar dari dasar air, lalu hening. Setelah itu Pak Darto berdiri tegak, menatap air gelap itu, dan senyum pelan. Senyum yang aneh banget, kayak puas, tapi juga menyeramkan. Aku langsung kabur malam itu. Tapi sejak saat itu aku tahu satu hal, warung seafood itu bukan warung biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap bersembunyi di balik aroma cumi bakar dan kepiting saus padangnya. Sesuatu yang berasal dari laut dan haus akan darah. Malam itu udara terasa lembab dan berat. Angin Jakarta Utara yang biasanya membawa bau asin laut, malam itu terasa berbeda, lebih pengap. Seperti ada aroma besi dan darah yang samar-samar terbawa dari arah warung seafood Pak Darto. Waktu di jam tanganku menunjukkan pukul 11:30 malam. Dan aku masih duduk di warung kopi kecil di seberang jalan. Lampu-lampu tenda lain udah pada padam. Suara penggorengan udah berhenti. Tapi dari arah warung seafood itu, masih kedengeran suara sendok besi nyentuh wajan. Lampu di warungnya udah nggak seterang biasanya. Hanya bohlam kecil yang berkedip pelan, kayak hampir mati. Tapi anehnya, dari dapur masih kedengeran suara aktivitas. Kadang suara air mendidih, kadang kayak suara sesuatu yang diseret pelan di lantai. Aku awalnya mikir mungkin Pak Darto lagi bersih-bersih. Tapi makin lama, rasa penasaranku makin besar. Soalnya, setiap kali suara itu berhenti, terdengar bisikan pelan kayak orang lagi ngelantun doa. Tapi nada suaranya rendah dan berat banget. Nggak mirip bahasa yang aku kenal. Aku putusin buat jalan ke arah sana. Warung kopi udah sepi. Cuma tinggal aku sama penjaganya yang udah setengah ngantuk. Aku jalan pelan-pelan nyebrang jalan yang basah karena habis gerimis. Udara malam makin dingin, tapi jantungku berdetak cepat. Semakin dekat ke warung itu,
Bau amis makin kuat, bukan kayak amis ikan biasa, lebih pekat. Kayak bau darah lama yang udah kering tapi masih menempel di udara. Begitu aku sampai di belakang warung, suasana di sana gelap banget. Cuma ada cahaya tipis dari lampu dapur yang rembes keluar lewat celah seng. Aku lihat got besar di sana, mengalir ke arah laut. Biasanya air got itu bening kehijauan karena kena pantulan lampu jalan. Tapi malam itu warnanya berubah, merah kehitaman dan bergerak pelan kayak ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Aku berhenti beberapa langkah, menahan napas. Dari arah dapur kedengeran suara kain dilap-lap di permukaan keras. Ritmenya lambat dan berat. Suara itu disusul dengan bunyi cekrek, seperti pisau diasah. Lalu, suara yang bikin bulu kuduku berdiri. Kayak suara sesuatu yang berat dan basah ditarik ke lantai. Tanganku gemetar waktu aku pelen-pelen mendekat ke dinding belakang yang terbuat dari seng. Ada celah kecil di sana, cukup buat ngintip ke dalam. Aku nunduk, napasku tahan. Dan dari situ aku lihat sesuatu yang bakal terus kebayang setiap kali aku mencium bau seafood sampai sekarang. Pak Darto jongkok di lantai dapur yang becek. Di depannya ada ember besar penuh cairan merah tua. Tangannya dilumuri darah sampai siku, tapi wajahnya datar aja, tanpa ekspresi. Di belakangnya ada bayangan hitam besar yang awalnya aku kira cuma pantulan. Tapi bayangan itu bergerak sendiri. Dari arah got yang mengalir di luar, muncul sesuatu yang perlahan naik ke permukaan. Air got bergolak hebat, lalu dari dalamnya muncul sesuatu yang bentuknya sulit dijelaskan. Hitam, licin, berlendir dan besar. Matanya bulat menonjol kayak ikan laut. Tapi di sekitarnya tumbuh semacam tentakel panjang yang terus bergerak-gerak. Setiap tentakel itu naik, permukaan air di got bergolak, dan baunya langsung berubah jadi makin amis, sampai bikin aku hampir muntah. Pak Darto nggak kelihatan takut sama sekali. Dia malah tunduk. Suaranya lirih banget, tapi jelas. Ini sudah aku siapkan. Jangan marah. Jangan ambil yang bukan jatahnya. Sosok itu mendekat, mengeluarkan suara kayak campuran desis dan gelembung. Lalu salah satu tentakelnya nyentuh ember di depan Pak Darto. Air di ember itu bergoyang hebat, dan dari situ muncul kepala ayam, tapi bukan kepala ayam biasa. Lehernya panjang banget, kulitnya kayak sisik ikan, dan matanya masih kebuka, melotot ke arah atas. Sosok hitam itu kemudian memasukkan kepala aneh itu ke mulutnya, yang bentuknya seperti paruh cumi besar. Suara kunyahan yang muncul bikin tubuhku kaku, antara basah dan berdenging. Setelah itu, makhluk itu menarik diri perlahan ke dalam air lagi, meninggalkan jejak lendir panjang di tepi got. Tapi sebelum menghilang, aku dengar suara pelan banget, kayak napas berat yang keluar dari dalam air. Lalu suara itu nyebut sesuatu, daging manusia. Lebih enak, aku langsung mundur pelan-pelan. Tapi kakiku tanpa sengaja nyenggol kaleng kosong. Suaranya nyaring banget malam itu. Dari dalam dapur, Pak Darto langsung noleh cepat ke arah belakang. Matanya menatap ke arah tempat aku berdiri. Dan sumpah, matanya bukan lagi mata manusia biasa. Pupilnya melebar, dan warna putih matanya berubah agak kehijauan, kayak mata ikan laut yang mati. Aku panik. Aku langsung lari secepat mungkin. Gak peduli air got muncrat ke celanaku, gak peduli bau amis yang nempel di jaketku. Aku cuma pengen jauh dari situ. Pas aku sampai di warung kopi, napasku udah ngos-ngosan. Si penjaga warung yang udah tua sempat kaget lihat aku pucat kayak mayat. Dia nanya aku kenapa, tapi aku gak bisa ngomong. Malam itu aku pulang jalan kaki ke rumah sambil terus nengok ke belakang. Di sepanjang jalan, aku merasa kayak diikuti. Setiap kali angin lewat, ada suara kayak gelembung meletus pelan di telingaku. Bau amis darah gak hilang-hilang walau aku udah jauh dari warung itu. Begitu sampai rumah, aku langsung cuci muka dan ganti baju. Tapi anehnya, waktu aku buka keran kamar mandi, air yang keluar sempat berwarna agak keruh dan tercium bau amis lagi. Aku pikir cuma halusinasiku. Aku mandi cepat, lalu langsung tidur dengan lampu menyala. Tapi malam itu, aku mimpi aneh. Aku berada di tengah laut yang luas. Airnya hitam pekat, dan di permukaannya mengapung potongan tubuh manusia yang membusuk. Dari bawah, aku lihat bayangan besar bergerak cepat. Saat aku coba berenang, tentakel hitam panjang muncul dari dalam air dan melilit kakiku. Suara desis berat itu muncul lagi, sama seperti yang aku dengar di got. Suara yang pelan tapi jelas di telingaku. Kau sudah lihat, sekarang giliranmu. Aku langsung terbangun dengan napas memburu. Keringat dingin mengucur di pelipis. Tapi hal paling aneh adalah di ujung kaki kasurku, lantainya basah, kayak habis disiram air. Padahal aku yakin sebelum tidur kamarku kering. Dan di tengah basahan itu, ada bercak kecil warna merah tua. Sejak malam itu, aku nggak pernah berani lagi nongkrong sampai tengah malam di sekitar warung seafood itu. Tapi anehnya, setiap lewat, aku masih bisa mencium bau amis darah yang samar dari arah got di belakangnya. Kadang di sore hari saat matahari mau tenggelam,
Aku sempat dengar suara seperti benda berat diseret dari dalam dapur. Suara itu berhenti sebentar. Lalu muncul bunyi bluk pelan dari arah got. Temanku, Budi, suatu kali bilang kalau dia pernah makan di sana sendirian. Katanya waktu itu nggak sengaja dia duduk dekat dapur. Pas dia lagi makan, dia ngerasa kursi di belakangnya goyang sedikit. Kayak ditarik dari bawah. Dia nengok, tapi nggak ada siapa-siapa. Pas dia lihat ke lantai, ada genangan kecil air hitam di kaki meja. Padahal lantainya kering. Dia nggak habisin makanannya dan langsung kabur. Aku cuma diem waktu dengar cerita itu. Dalam hati, aku tahu apa yang dia lihat mungkin cuma bagian kecil dari hal yang lebih mengerikan. Karena aku sendiri tahu, di balik aroma cumi bakar yang bikin lapar, ada sesuatu yang lapar juga di balik got itu, makhluk laut yang haus darah. Yang mungkin sampai sekarang masih datang setiap malam ke dapur seafood Pak Darto. Dan sejak malam aku ngintip itu, hidupku nggak pernah tenang lagi. Kadang waktu mandi, aku dengar suara gelembung dari saluran air kamar mandiku. Kadang waktu tidur, aku mimpi laut hitam dan suara tentakel yang melilit pergelangan kakiku. Setiap kali aku coba lupa, bau amis itu muncul lagi di hidungku, mengingatkanku pada malam di mana aku melihat sendiri apa yang sebenarnya memberi rezeki ke warung seafood itu. Malam itu aku masih ingat banget suasananya. Angin laut dari arah utara berhembus lembab, bikin kulit kayak lengket. Warung seafood Pak Darto baru aja tutup, tapi beberapa pelanggan masih duduk ngobrol di meja plastik, ngerokok sambil nyeruput sisa es teh. Aku bantuin Bu Sari beresin kursi dan meja, karena dia kelihatan lelah banget. Tangannya gemetaran waktu angkat ember bekas cuci piring. Awalnya, aku bantu cuma karena kasihan, tapi malam itu, semuanya mulai terasa aneh. Saat dia kumpulin sisa mangkok pelanggan, aku lihat dia hati-hati banget. Kuah-kuah yang masih nyisa dikumpulin di satu ember besar. Aku kira itu mau dibuang, tapi waktu aku iseng mau bantu tuang ke tempat sampah, dia langsung teriak pelan, "Jangan mas!" Nada suaranya panik, matanya membesar. Aku langsung berhenti. Dia lalu narik ember itu pelan. Suaranya lirih tapi jelas banget di telingaku, "Mas Rian, kalau makan di sini, jangan habisin kuahnya ya." Aku kaget, bingung maksudnya apa. "Kenapa Bu?" Tanyaku masih dengan nada santai. Tapi di dalam hati mulai gak enak. Dia cuma diam beberapa detik, lalu jawab dengan suara pelan banget, nyaris seperti bisikan, "Kuahnya buat dia, buat yang bantuin rezeki warung ini." Aku refleks nengok ke arah belakang warung, ke tempat got yang gelap dan bau amis itu. Bu Sari juga ngikutin arah pandangku, tapi dia buru-buru tunduk lagi, kayak takut ketahuan sama sesuatu. Malam itu aku pulang dengan perasaan aneh. Di kepala terus muter kata kota buat dia yang diucapin Bu Sari. Aku coba mikir, logis mungkin maksudnya cuma tradisi atau ritual kecil biar usaha lancar. Tapi entah kenapa, yang muncul di kepalaku malah sosok hitam berlendir yang dulu kulihat di got. Keesokan harinya, aku balik lagi ke warung itu. Nggak tahu kenapa, rasa penasaranku justru makin besar. Warung Pak Darto tetap ramai seperti biasa. Orang-orang antre dan suara wajan yang nyala di atas kompor bikin suasana makin hidup. Tapi di balik semua keramaian itu, aku lihat Bu Sari tetap terlihat murung. Wajahnya pucat dan matanya sembab kayak kurang tidur. Siangnya, aku sempat ngobrol lagi sama dia di sela warung sepi. Aku coba nyenggol soal semalam. "Bu, yang ibu bilang soal kuah itu, maksudnya beneran ada yang bantuin rezeki ya?" Bu Sari langsung berhenti ngelap meja, tangannya gemetar. Lalu matanya ngeliat ke arah dapur, memastikan Pak Darto nggak dengar. "Mas Rian, udah, jangan nanya-nanya," katanya pelan. Saya juga dulu nggak tahu apa-apa. Saya kira dia cuma cari peruntungan biasa. Tapi dia berhenti, matanya mulai berkaca-kaca. Aku nunggu dia nerusin kalimatnya, tapi dia malah nutup mulutnya rapat. "Pokoknya, jangan pernah makan kuah di sini sampai habis. Dan jangan pernah ke belakang waktu malam." Kalimat itu nancep banget di kepalaku. Tapi jujur aja, rasa penasaranku malah makin gila. Malamnya aku pura-pura nongkrong di warung sebelah, nunggu sampai semua pelanggan pulang. Seperti biasa, setelah jam 11, pegawai-pegawai warung pada beres-beres dan pamit, hanya Pak Darto yang masih di dapur. Lampunya redup, cuman satu bohlam kecil yang menggantung di atas wajan besar. Dari jauh, aku lihat Bu Sari bawa ember kuah sisa pelanggan ke arah belakang. Aku ikutin diam-diam, sambil ngumpet di balik mobil parkir. Ember itu dia angkat pelan-pelan, lalu dituang ke got. Tapi malam itu ada hal aneh. Begitu kuahnya kena air got, permukaannya langsung berbuih merah kehitaman. Bukan kayak minyak, tapi kayak darah yang baru netes. Bu Sari mundur pelan, tangannya gemetar. Aku bisa dengar dia komat kamit pelan, kayak baca doa atau mantra. Tapi dari dalam got tiba-tiba muncul suara, kayak sesuatu yang bernapas, dalam dan berat. Aku ngerasa jantungku berhenti sesaat. Bu Sari buru-buru balik ke dapur tanpa nengok lagi. Tapi sebelum dia masuk,
aku sempat lihat sesuatu bergerak di dalam air got. Bentuknya kayak tentakel tipis yang muncul sebentar, terus menghilang lagi. Malam itu aku pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Siapa sebenarnya dia yang dimaksud Busari? Dan apa hubungannya sama rasa seafood yang katanya nggak kayak biasanya itu? Beberapa hari kemudian, aku datang lebih pagi. Warung masih belum buka. Tapi aku lihat Pak Darto di dapur. Dia lagi ngelap meja sambil nyalain dupa kecil di pojok ruangan. Aromanya bukan dupa biasa, baunya amis, campur wangi ikan busuk. Dia kayak lagi ngomong sendiri, lirih banget. Dari luar cuma kedengeran potongan kata. Jangan marah, malam nanti sudah disiapkan. Peadea nenggok. Aku langsung pura-pura beli minum di warung sebelah. Tapi dari kaca botol minuman, aku bisa lihat dia senyum kecil. Kayak sadar kalau aku ngintip. Senyum itu bukan senyum ramah, tapi lebih kayak ancaman halus. Malam berikutnya, aku nggak tahan. Aku datang lagi, pura-pura makan. Kali ini aku sengaja habisin semua kuah di piringku. Cuma buat lihat apa yang bakal terjadi. Busari ngeliat aku dari jauh, wajahnya langsung panik. Begitu aku taruh sendok, dia buru-buru datengin aku. Mas, kenapa dihabisin? Aku pura-pura santai, lapar bu. Enak banget soalnya. Dia langsung narik piringku cepet-cepet. Matanya nyipit kayak takut. Ya Tuhan. Mas, semoga nggak apa-apa. Gumamnya lirih sambil jalan ke dapur. Malam itu, aku pulang dengan rasa nggak enak di perut. Tapi bukan karena kekenyangan. Begitu sampai rumah, aku muntah hebat. Yang keluar bukan cuma makanan, tapi juga cairan bening amis, kayak air laut. Perutku sakit banget, kayak ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Aku dengar suara kecil di telingaku kayak suara gelembung air dari dalam. Selama beberapa malam setelah itu, aku nggak bisa tidur. Tiap kali merem, aku mimpi laut merah. Suara ombak yang bawa aroma amis, dan bayangan tubuh besar berlendir yang keluar dari air. Di dalam mimpiku, sosok itu manggil namaku pelan. Rian. Aku bangun tengah malam dengan keringat dingin, tapi suara itu kayak masih ada di sekitar kamar. Aku mulai sadar, mungkin karena aku habisin kuah itu, sesuatu ikut nempel sama aku. Sesuatu yang selama ini cuma dapat jatah dari ember. Tapi malam itu, langsung dari piringku. Aku nggak tahu harus cerita ke siapa, tapi sejak malam itu, aku lihat perubahan di warung Pak Darto. Dagangannya makin laris, pelanggan makin banyak, bahkan mulai diliput media lokal. Tapi Busari makin jarang kelihatan, kadang cuma muncul bentar terus ngilang lagi ke belakang. Dan setiap kali aku lewat dekat got itu, entah kenapa aku ngerasa kayak ada yang manggil dari dalam. Suara itu pelan, berat, dan basah. Seolah sesuatu di dalam sana udah kenal sama aku dan pengen aku balik lagi. Malam itu, suasananya ganjil banget. Angin dari arah laut terasa lebih dingin dari biasanya, bikin bulu kuduku berdiri sejak awal. Hari itu malam Jumat Kliwon, dan entah kenapa, dari sore udah banyak pembeli yang datang ke warung Pak Darto. Warung yang biasanya baru rame abis maghrib. Sekarang bahkan belum jam 6 udah penuh. Aroma bakaran seafood, campur wangi bumbu pedas dan amis laut, menyeruak kuat banget di udara. Tapi di balik keramaian itu, aku ngerasa hawa aneh. Kayak ada sesuatu yang nunggu. Aku duduk di warung sebelah, pura-pura ngopi sambil ngamatin. Lampu-lampu di warung Pak Darto agak redup. Cuma beberapa bohlam kuning yang menggantung di tenda biru. Tapi aku jelas lihat ada satu pelanggan cowok muda datang sendirian. Dari wahanya, kayak anak kantoran. Bajunya rapi, rambutnya klimis, dan tangannya masih pegang HP sambil ngetik. Dia duduk di pojokan, di meja paling dekat sama dapur. Aku perhatiin, dari semua pelanggan malam itu, cuma dia yang gak semangat makan. Tatapannya kosong, gerakannya lambat. Tapi anehnya, waktu makanan datang seporsi kepiting saus tiram, dia langsung makan tanpa ngomong apapun. Tangannya gemetar tapi terus aja nyuap, sampai kuahnya belepotan di bajunya sendiri. Dari tempatku duduk, aku bisa lihat Busari berdiri di dekat dapur, mandangin cowok itu lama banget. Ekspresinya bukan kayak pelayan yang perhatiin pelanggan, tapi kayak orang nunggu sesuatu. Lalu aku lihat Pak Darto keluar dari dapur, bawa piring besar, pura-pura nyusun meja di sekitar situ. Tapi matanya fokus banget ke arah cowok itu. Beberapa menit kemudian, aku lihat Busari dan Pak Darto saling pandang, terus saling angguk pelan. Gerakan kecil, tapi aku yakin itu isyarat. Saat cowok itu bangun dari kursinya dan jalan ke arah toilet belakang, mereka nggak berusaha cegah atau tanya apa-apa, cuma diam, seolah memang udah nunggu momen itu. Aku yang dari jauh udah ngerasa ada yang aneh, langsung berdiri. Aku jalan pelan ke arah belakang warung, pura-pura buang puntung rokok. Toilet warung itu posisinya di pojok, deket got yang pernah aku lihat waktu malam-malam sebelumnya. Di sana suasananya gelap, cuma ada satu bohlam kecil yang kedap-kedip. Cowok itu nggak balik-balik, udah hampir
10 menit. Suara di dapur juga tiba-tiba berhenti. Padahal biasanya wajan selalu berisik. Yang kudengar cuma suara jangkrik. Dan sesuatu lain suara seperti benda berat yang diseret pelan di lantai basah. Degup jantungku makin keras. Aku beranikan diri maju beberapa langkah. Dan tiba-tiba, kedibuk, ada suara keras dari belakang. Kayak ember jatuh atau benda berat dilempar ke tanah. Aku spontan mundur. Sembunyi di balik motor parkir. Dari celah tenda, aku lihat Pak Darto keluar dari arah belakang. Jalannya pelan, tapi di tangannya ada karung besar warna hitam. Karung itu ngebekas basah, kayak habis direndam air. Tapi pas kena lampu, aku sadar itu bukan air biasa. Warna gelapnya merah kecoklatan. Tanganku gemetar. Aku lihat sendiri, darah netes dari karung itu membentuk garis kecil di tanah yang mengarah ke got belakang. Dan wajah Pak Darto, Tato Bank, nggak ada rasa panik atau takut, seolah hal itu udah biasa dia lakuin. Aku tahan napas waktu dia berhenti di dekat got, ngebuka tutupnya sedikit, lalu dengan tenang nurunin karung itu ke dalam. Ada suara cipratan pelan, lalu suara seperti sesuatu yang menarik karung itu ke dalam air. Suara hisapan licin, kayak lendir yang nyeret sesuatu berat. Setelah itu, hening. Pak Darto berdiri di situ beberapa detik, terus menatap ke dalam got dengan wajah tenang. Lalu pelan-pelan, aku dengar dia ngomong sesuatu nggak jelas, tapi kayak mantra. Sudah, ini jatahnya malam ini. Jangan marah. Kasih kami rezeki. Aku pengen kabur, tapi kaki rasanya kaku. Ketakutan yang rasanya kayak nancep sampai ke tulang. Setelah itu, Pak Darto balik lagi ke dapur. Jalan santai seolah nggak terjadi apa-apa. Aku tunggu beberapa menit, baru berani keluar dari persembunyian. Waktu aku lihat lagi ke arah got, airnya bergolak pelan. Terus muncul buih merah kecil di permukaannya. Aku pulang malam itu dalam keadaan gemetar. Sampai rumah, aku nggak bisa tidur sama sekali. Bayangan karung hitam dan suara cipratan air itu terus muter di kepala. Keesokan paginya, berita di TV lokal bikin darahku langsung dingin. Ada laporan orang hilang di sekitar daerah warung seafood itu. Pemuda, usia sekitar 20-an, terakhir terlihat makan malam sendirian di pinggir jalan dekat lokasi itu. Foto yang ditayangin bikin perutku mual. Itu cowok yang semalam kulihat, yang duduk di pojok warung, yang masuk toilet dan gak pernah balik lagi. Aku langsung berangkat ke warung pagi-pagi, pura-pura beli sarapan. Tapi waktu sampai di sana, suasananya tenang banget. Nggak ada tanda-tanda polisi atau garis kuning. Padahal aku yakin, lokasi hilangnya orang itu tepat di situ. Aku sempat lihat 2 polisi datang, ngobrol bentar sama Pak Darto, tapi cuma sebentar. Mereka nggak kelihatan curiga, bahkan sempat ketawa kecil. Habis itu, mereka pergi begitu aja. Aku makin bingung, masa ia segampang itu? Begitu polisi pergi, Pak Darto malah langsung buka warung. Dan anehnya, malam itu warung lebih ramai dari biasanya. Pembeli berjubel, bahkan sampai ada yang antre di pinggir jalan. Aku berdiri agak jauh, ngeliatin. Dan jujur aja, rasanya kayak nonton sesuatu yang salah banget. Tapi semua orang gak sadar. Mereka makan dengan lahap, tertawa. Padahal aku tahu ada yang baru aja dikorbankan buat mereka. Yang lebih gila lagi, aku lihat Bu Sari malam itu tersenyum. Tapi senyumnya aneh pucat, kaku, kayak dipaksa. Aku yakin senyum itu bukan karena bahagia. Mungkin karena takut, mungkin karena dia nggak punya pilihan lain. Waktu dia ngelihat aku berdiri di luar, ekspresinya langsung berubah. Dia buru-buru nyamperin, suaranya bergetar waktu ngomong, "Mas Rian, saya mohon, jangan ikut campur. Tolong, ini semua di luar kendali saya." Aku nggak jawab. Aku cuma liatin matanya yang penuh air. Tapi sebelum aku bisa nanya lebih jauh, Pak Darto keluar dari dapur, masih dengan wajah datar. "Sari, masuk!" katanya pendek. Nada suaranya berat, dingin. Bu Sari langsung nurut, tanpa berani nengok ke aku lagi. Malam itu aku pulang dengan dada sesak. Tapi perasaan ngeri dan penasaran malah bikin aku nggak bisa berhenti mikir. Aku sadar satu hal, setiap kali ada korban, warung itu selalu makin ramai. Rezekinya makin besar, pelanggan makin banyak, dan rasanya makin enak, kata orang-orang. Tapi semua itu punya harga, harga yang dibayar dengan nyawa manusia. Beberapa hari kemudian, aku dengar lagi kabar orang hilang di sekitar situ. Kali ini bukan pelanggan, tapi tukang parkir yang kerja dekat situ. Dan lagi-lagi, nggak ada tindak lanjut. Semua kayak ditutup-tutupi. Aku mulai mikir mungkin ada orang kuat yang ikut terlibat, atau mungkin sosok di dalam got itu udah punya pengaruh sendiri. Bukan cuma di warung, tapi di sekitar situ juga. Tiap malam, waktu aku lewat, aku bisa ngerasain tatapan dari dalam got itu. Kayak sesuatu di sana tahu siapa aku. Tahu kalau aku lihat semua yang terjadi. Kadang aku dengar suara pelan dari balik air got. Kayak bisikan,
yang nyebut namaku, Rion. Dan saat itu juga, udara sekitar jadi amis, berat, dan bikin napas susah. Aku mulai takut keluar malam. Tapi di sisi lain, aku tahu cerita ini belum selesai. Karena warung seafood Pak Darto bukan sekadar tempat makan. Itu tempat tumbal. Tempat di mana setiap tawa pelanggan dibayar dengan jeritan seseorang yang gak bakal pernah pulang. Malam itu, aku ngerasa kayak udah diambang gila. Setelah semua yang aku lihat di warung Pak Darto pelanggan yang hilang, darah di tangannya, suara dari gotaku gak bisa lagi tidur dengan tenang. Tapi, di sisi lain, rasa penasaranku makin besar. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Siapa atau apa makhluk di balik warung itu. Aku nunggu beberapa hari, sampai malam Jumat berikutnya. Dan seperti malam-malam sebelumnya, setelah warung tutup dan semua pegawai pulang, Pak Darto masih aja nggak langsung beresin dapur. Tapi malam itu ada yang beda. Dia nggak cuma di dapur. Aku lihat dari jauh dia bawa ember besar warna hitam dan menutupnya rapat pakai kain merah. Dia jalan pelan ke arah luar warung, sambil sesekali nengok kanan kiri. Gerakannya hati-hati banget, kayak takut ketahuan. Waktu itu sekitar jam 2 pagi. Udara Jakarta Utara dingin banget. Angin dari laut ngebawa aroma asin bercampur amis yang bikin mual. Tapi aku nekat. Aku ngikutin dia dari jauh. Jalan pelan-pelan lewat gang kecil sampai ke arah dermaga tua di ujung kampung nelayan. Dermaga itu udah lama nggak dipakai. Papan-papannya lapuk dan di bawahnya air laut hitam karena limbah. Tapi malam itu, dari jauh aku bisa lihat cahaya redup kayak dari lilin. Pak Darto berdiri di ujung dermaga, menghadap laut lepas. Ember hitam itu diletakkannya di depan, lalu dia mulai komat kamit. Aku nggak tahu bahasa apa yang dia ucapin. Suaranya berat, kayak bergetar, seolah bukan cuma dia yang ngomong, tapi ada suara lain yang ikut dari balik angin. Aku ngendap di balik tumpukan jaring bekas, berusaha nggak bersuara. Tapi makin lama, udara di sekitar situ terasa berubah. Angin berhenti bertiup, laut jadi hening banget. Hanya ada suara Pak Darto yang terus menggumam. Makin cepat, makin dalam. Tiba-tiba, dari permukaan laut muncul gelembung besar. Awalnya kecil, tapi makin lama makin banyak. Kayak air mendidih. Permukaannya bergetar. Dan dari sana muncul aroma amis yang menusuk hidung. Aku hampir muntah. Tapi sebelum sempat kabur, sesuatu mulai muncul dari air itu. Aku masih ingat jelas bentuknya. Hitam berlendir, tinggi mungkin 2 meter, dengan tubuh kayak manusia tapi kulitnya penuh sisik halus dan basah. Di punggungnya ada duri-duri kecil, dan dari tubuhnya keluar tentakel panjang, menggeliat pelan kayak hewan laut yang baru keluar dari dasar samudra. Matanya merah menyala, seperti bara api dalam air. Tapi yang paling bikin aku kaku makhluk itu senyum. Senyum lebar, giginya tajam-tajam kayak ikan hiu. Pak Darto langsung sujud di depannya, tanpa rasa takut sama sekali. Dia angkat ember itu, lalu nyiramkan isinya ke laut. Begitu cairan itu tumpah, aku bisa lihat dengan jelas bukan air biasa. Itu dia, bau amisnya luar biasa kuat. Lebih pekat dari darah ikan atau ayam. Aku yakin, itu darah manusia. Makhluk itu mendekat ke arah Pak Darto, tentakelnya menggeliat di udara. Satu tentakel menyentuh tangan Pak Darto, lalu melilitnya pelan. Aku bisa dengar suara basah, kayak daging dipelintir. Tapi anehnya, Pak Darto sama sekali nggak kesakitan. Dia malah tunduk makin dalam, sampai wajahnya hampir nempel di papan dermaga yang becek. Dari arah makhluk itu, terdengar suara berat, dalam, tapi seolah bergema di dalam kepala. Bukan dari mulutnya. Kau bawa darahku, aku kasih rezekimu. Tapi, tumbal, jangan berhenti. Suara itu bikin bulu kuduku berdiri semua. Rasanya kayak seluruh udara di sekitarku mendadak beku. Setelah suara itu, permukaan laut mulai bergolak. Makhluk itu mundur pelan, lalu tenggelam lagi, meninggalkan buih merah yang menyebar di air. Pak Darto berdiri perlahan, badannya gemetar, tapi wajahnya terlihat puas. Dia ngelap tangannya yang masih dililit lendir, lalu bisik pelan ke arah laut, "Terima kasih, Tuan Laut." Aku nggak tahan lagi. Aku langsung kabur dari situ secepat mungkin. Nggak peduli suara langkahku berisik. Tapi pas aku lari, aku ngerasa ada sesuatu yang ngikutin dari bawah dermaga. Suara air bergolak, kayak ada yang nguber. Aku lari makin kenceng, sampai napasku nyaris habis. Begitu sampai di rumah, aku langsung kunci pintu dan duduk di lantai. Masih gemetar, tapi malam itu nggak berakhir di situ. Waktu aku coba tidur, aku mimpi. Di mimpiku, aku berdiri di pantai yang sama, tapi lautnya berwarna hitam pekat. Ombaknya nggak putih, tapi merah seperti darah. Di tenggelat, ada sosok besar berlendir itu, manggil namaku dengan suara beratnya. "Rian." Aku bangun dengan keringat dingin, tapi suara itu masih terdengar di telingaku, samar tapi nyata. Aku yakin itu bukan mimpi biasa.
Seolah makhluk itu tahu aku lihat ritualnya. Dan sekarang, dia tahu siapa aku. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku perhatiin Pak Darto berubah. Matanya cekung, kulitnya makin pucat, tapi warungnya makin laris. Tiap malam, antreannya makin panjang. Orang-orang gak sadar, mereka makan dari hasil darah. Makanan yang katanya gurih banget itu ternyata ada harga di baliknya. Harga yang dibayar dengan nyawa manusia dan perjanjian dengan sesuatu dari dasar laut. Yang paling aneh, tiap kali aku lewat warung itu malam-malam, aku bisa dengar suara ombak padahal lokasinya jauh dari pantai. Kadang di bawah meja pelanggan, ada genangan air asin yang gak tahu dari mana asalnya. Dan kalau aku perhatiin baik-baik, di wajah beberapa pelanggan terutama yang baru pertama kali datang kadang kelihatan linglung. Kayak dihipnotis. Mungkin salah satu dari mereka bakal jadi tumbal berikutnya. Aku juga sempat lihat Pak Darto beberapa kali pergi sendirian ke arah dermaga lagi. Selalu bawa ember hitam yang ditutup kain merah. Kadang di siang bolong pun, dia tiba-tiba melamun di dapur, matanya kosong ngeliat ke arah barat laut, ke arah laut. Aku mulai mikir buat ngelapor ke polisi. Tapi aku juga tahu nggak bakal ada gunanya. Polisi aja waktu ada orang hilang mereka diem aja. Aku bahkan mulai curiga. Mungkin makhluk itu bukan cuma ngasih rejeki ke Pak Darto. Mungkin dia juga udah punya pengaruh ke orang-orang sekitar situ. Malam-malamku jadi makin kacau. Setiap kali aku coba tidur, aku mimpi laut hitam itu lagi. Kali ini makhluk itu makin dekat. Dan dari tubuhnya keluar suara bisikan, "Kau lihat aku. Kau dengar aku." Sekarang bagianmu datang. Aku terbangun sambil enggos-enggosen. Tapi anehnya, di kamarku ada aroma asin dan amis. Seperti laut. Bahkan lantai di bawah kasurku basah, kayak abis kena air. Aku nggak tahu gimana bisa. Tapi yang paling parah, setiap kali aku ngaca di pagi hari, aku lihat kulit tanganku mulai berubah. Kadang ada sisik tipis yang muncul sebentar, terus hilang lagi. Sejak malam aku lihat ritual itu, hidupku nggak pernah sama. Aku udah lihat kebenaran yang seharusnya nggak kulihat. Kebenaran bahwa pesugihan laut itu nyata dan darah manusia jadi bahan perjanjiannya. Dan yang paling menakutkan dari semuanya, aku yakin makhluk itu sekarang ngikutin aku. Karena tiap kali aku deket air, baik itu ember cuci piring, hujan, atau genangan kecil di jalan, aku selalu dengar suara gelembung pelan. Kadang dari permukaannya muncul bayangan matanya yang merah. Dan suara yang sama selalu bilang hal yang sama pelan tapi jelas, "Rian, giliranmu akan datang." Sejak kematian Bu Sari, suasana di warung seafood Pak Darto berubah total. Dari luar sih kelihatannya makin sukses. Lampu-lampu warung makin terang, tenda diganti baru, dan meja-meja tambah banyak. Tapi entah kenapa, tiap kali aku lewat depan warung itu, hawa yang keluar dari dalam bikin bulu kuduku berdiri. Ada semacam aroma asin campur amis. Kayak bau laut yang busuk, nyampur sama bau gosong dari arang bakaran. Malam pertama setelah Bu Sari meninggal, aku nggak bisa tidur. Suara dari arah warung kedengeran sampai ke kontrakanku yang jaraknya hampir 100 meter. Suara itu kayak ombak, tapi anehnya, nggak ada pantai di sekitar situ. Kadang aku juga dengar suara seperti sesuatu berat yang diseret di lantai, lalu suara air muncrat, disusul suara lirih kayak orang nangis tertahan. Beberapa hari setelah itu, aku memberanikan diri mampir lagi ke warung. Pak Darto kelihatan beda. Matanya makin cekung, tapi kulitnya kayak makin bersinar aneh, licin, basah, kayak orang baru keluar dari laut. Senyumnya kaku banget, dan tangannya dingin waktu aku salaman. Di belakang bajunya juga kelihatan bekas basah, kayak baru kena air laut. "Lama nggak kelihatan, Rian," katanya datar. Aku cuma bisa jawab singkat, "Iya Pak, saya dengar Bu Sari." Belum sempat aku lanjutin, dia langsung potong kalimatku. "Udah, gak usah dibahas. Orang hidup harus jalan terus. Rezeki juga harus dijaga." Nada suaranya tegas tapi ada getar halus. Kayak dia lagi nahan sesuatu. Aku duduk sebentar di kursi paling pinggir. Pelanggan malam itu rame banget. Ada rombongan keluarga, anak muda, sampai beberapa orang bule juga kelihatan. Semuanya sibuk menikmati makanan yang katanya paling enak se-Jakarta Utara. Tapi aku perhatiin sesuatu yang gak beres. Setiap kali satu piring habis, sisa kuahnya nggak langsung dibuang. Seorang karyawan dayam-dayam ngumpulin semua sisa kuah ke ember besar di pojokan dapur. Sama kayak dulu waktu Bu Sari masih hidup. Yang bikin tambah aneh, tiap pelanggan selesai makan, wajah mereka kayak sedikit lesu, matanya sayu, dan beberapa dari mereka malah sempat muntah di parkiran. Tapi anehnya, besoknya pasti balik lagi makan di situ. Kayak ketagihan, aku mulai yakin ada sesuatu di dalam makanan itu. Bukan cuman bumbu biasa. Aku lihat sendiri waktu salah satu karyawan ngaduk saus tiram di panci besar. Warnanya bukan coklat gelap kayak biasanya, tapi agak kehitaman dan mengeluarkan aroma amis kayak darah basi. Ketika aku nanya, dia cuma bilang,
Itu resep rahasia Pak Darto, Mas. Nggak boleh ditanya. Beberapa hari kemudian, kabar aneh mulai muncul di sekitar daerah situ. Ada 2 orang pelanggan tetap yang meninggal mendadak. Katanya gagal jantung. Tapi anehnya, tubuh mereka ditemukan dengan kulit pucat, kibubuan, dan bagian punggungnya ada tanda bundar merah. Mirip bekas hisapan besar. Warga mulai takut, tapi anehnya, warung Pak Darto malah makin ramai. Bahkan katanya sampai diliput food vlogger terkenal. Aku sempat nyamperin salah satu tukang parkir di sana. Namanya Arman. Dia orangnya ramah dan udah kerja dari awal warung buka. Tapi malam itu wajahnya pucat banget. "Mazer, saya mau cerita, tapi jangan bilang siapa-siapa ya," katanya pelan. Aku enggak. Tiap tengah malam, kalau semua orang udah pulang, saya kadang dengar suara dari dapur belakang. Kayak orang manggil. "Dari God? Manggil gimana maksudnya?" Tanyaku pelan. Dia nurunin suaranya lebih lirih lagi. Suara itu manggil nama Pak Darto. Tapi kadang juga manggil nama orang lain. Termasuk nama pelanggan yang besoknya hilang. Aku langsung merinding. Suara angin lewat, bawa aroma amis yang nyengat banget dari arah got belakang warung. Arman lanjut ngomong, "Pernah saya lihat sendiri, Mas. Ada tangan panjang keluar dari dalam got itu. Kayak tentacle. Tapi bukan cumi. Bentuknya aneh. Kayak tangan manusia tapi bersisik. Aku nggak sanggup ngebayangin." Beberapa hari setelahnya, aku mutusin buat ngintai lagi. Aku berdiri di seberang jalan, ngumpet di balik pohon. Jam udah lewat setengah 12 malam. Semua pelanggan udah pulang. Tinggal lampu dapur aja yang masih nyala redup. Dari celah kain tenda, aku lihat Pak Darto lagi jongkok di depan ember besar. Dia ngaduk sesuatu pelen-pelen, lalu nyiduk kuah kental warna hitam itu ke dalam botol-botol kecil. Setiap botol ditutup rapat, lalu dia susun di rak bawah. Tapi tiba-tiba, sesuatu dari bawah meja bergerak. Ada tangan licin keluar pelan-pelan, ngelus kaki Pak Darto. Bukan tangan manusia, warnanya abu gelap, dengan jari panjang dan ujungnya ada selaput kayak tangan makhluk laut. Aku nahan napas, takut banget. Pak Darto malah senyum. Iya, nanti aku kasih tumbal lagi. "Tenang aja, rezeki terus ngalir kok," katanya pelan. Kayak lagi ngomong sama teman sendiri. Malam itu, aku kabur lagi. Tapi sejak malam itu, hidupku makin gak tenang. Setiap kali lewat dekat warung itu, aku ngerasa ada yang ngikutin. Kayak bayangan gelap di belakangku. Tapi pas aku nengok, gak ada siapa-siapa. Suatu malam, waktu aku lagi tidur, aku mimpi. Aku berdiri di tepi laut. Ombaknya hitam dan bau amis banget. Dari dalam laut itu muncul banyak tangan berlendir, narik aku ke bawah. Aku ngelawan, tapi gak bisa. Di bawah sana, aku lihat wajah Bu Sari, pucat, tapi senyum. Bibirnya bilang sesuatu, tapi suaranya gak kedengeran. Begitu aku bangun, bajuku basah kuyup kayak abis nyebur ke laut. Aku langsung cek HP. Jam menunjukkan jam 3:07 pagi. Di luar kamar, aku dengar suara air netes pelan. Pas aku keluar, di lantai depan pintu kamar ada jejak kaki basah, menuju ke arah jendela. Sejak saat itu aku gak pernah berani lewat depan warung seafood itu lagi. Tapi anehnya, setiap aku coba hindari, selalu aja aku mimpi hal yang sama. Laut hitam, suara gemuruh ombak, dan sosok Pak Darto berdiri di tengah air, senyum sambil manggil namaku. Kabar terakhir yang aku dengar, warung seafood Pak Darto buka cabang di beberapa tempat lain. Katanya semuanya juga laris, bahkan lebih laris dari warung pertama. Tapi entah kenapa, setiap cabang itu berdiri, selalu aja ada pelanggan yang hilang tanpa jejak. Polisi nggak pernah nemuin siapapun, tapi warga sekitar bilang tiap malam Jumat Kliwon, mereka sering dengar suara ombak dari arah dapur. Dan kadang, bau amis darah yang sama masih tercium di udara. Meskipun jaraknya jauh dari laut, aku cuma bisa berharap suatu hari nanti ada yang berani bongkar rahasia sebenarnya dari warung itu. Tapi dalam hati kecilku, aku tahu, selama masih ada yang datang buat makan di sana, dia masih akan terus diberi makan juga. Malam itu hujan turun deras banget. Petir nyambar-nyambar. Angin ngibasin pohon sampai bunyinya kayak mau patah. Aku nggak tahu kenapa, tapi ada rasa nggak tenang di dada. Dari jendela kamar kontrakan, aku bisa lihat samar-samar tenda biru warung seafood Pak Darto di kejauhan. Diterpa angin kencang. Lampu-lampunya berkedip-kedip, kayak mau mati. Tapi anehnya, di tengah hujan yang deras begitu, dari dalam tenda itu masih ada cahaya bukan kuning lampu, tapi merah menyala, kayak api yang hidup di bawah air. Aku udah niat nggak mau ikut campur lagi sama urusan warung itu. Tapi malam itu entah kenapa, langkahku kayak ditarik buat datang. Mungkin rasa penasaran, atau mungkin karena aku ngerasa malam itu bakal jadi akhir dari semua misteri yang selama ini bikin aku nggak bisa tidur. Aku ambil jaket, nyalain senter kecil,
dan jalan pelan di bawah hujan. Angin kencang banget, bikin napas rasanya berat. Tapi makin dekat aku ke warung itu, hawa di sekitarnya makin aneh. Udara asin banget, kayak di tepi laut, padahal tempat itu jauh dari pantai. Begitu aku sampai, aku kaget. Tenda biru warung Pak Darto udah roboh sebagian. Meja-meja terbalik, piring-piring pecah berserakan, dan lantainya becek campur darah yang mengalir ke parit belakang. Tapi yang paling bikin aku nggak bisa napas di tengah genangan air itu, Pak Darto berdiri sendirian. Tubuhnya berubah total. Separuh badannya bersisik kibu-abuan, licin kayak ikan laut, dan sebagian lagi masih kulit manusia. Matanya merah menyala, dan dari punggungnya keluar 2 tentakel hitam berlendir yang terus bergerak pelan, kayak hidup sendiri. Dia lagi ngaduk panci besar di depan genangan itu. Airnya bukan air biasa, warnanya merah pekat, bergolak, dan di dalamnya aku bisa lihat sesuatu kayak potongan tubuh manusia, tangan, kepala, dan kaki yang mengapung. Bau amisnya nyegrak banget, campur anyir darah dan arang terbakar. Aku hampir muntah waktu lihat itu. Tapi di saat bersamaan, aku juga dengar suara lain, suara dari bawah lantai kayu warung yang sebagian udah lapuk. Suara itu berat banget, dalam dan bergema kayak datang dari dasar laut. Waktu mau habis, Darto, aku langsung gemetar. Suara itu bukan suara manusia. Suara itu kayak datang dari dalam bumi, penuh gema dan amarah. Pak Darto yang tadi masih ngaduk panci, tiba-tiba berhenti. Bodania koku, lalu dia pelen-pelen nengok ke bawah, ke arah genangan yang makin dalam dan gelap. Tidak, belum. Teriaknya dengan suara parau. Dia jongkok nyiramin isi ember ke dalam air yang makin hitam. Tapi anehnya, air itu malah bergolak makin kenceng, kayak laut kecil di tengah warung. Tumbalnya belum cukup, aku masih bisa. Kasih. Pak Darto teriak lagi. Matanya merah makin terang, urat lehernya menegang. Tapi dari bawah genangan itu muncul sesuatu tentakel-tentakel hitam yang lebih besar, lebih banyak, dan bergerak liar. Air di lantai warung naik cepat, nyiprat kemana-mana. Hujan di luar seolah makin deras, dan angin kencang bikin tirai plastik di sekeliling warung berisik kayak jeritan. Satu tentakel besar keluar dari air itu, langsung melilit tubuh Pak Darto dari pinggang sampai leher. Dia berusaha lepas, mukanya tegang, matanya melotot, tapi tentakel itu semakin kuat menggenggam. Suara makhluk itu makin jelas. Sekarang, kau yang jadi bagianku. Jeritan Pak Darto menggema malam itu. Keras banget sampai bikin kupingku sakit. Aku nggak bisa gerak, cuma berdiri terpaku di balik tirai plastik. Senterku jatuh, dan cahaya dari dalam warung bikin semua kelihatan merah. Tubuh Pak Darto mulai ketarik ke bawah, pelan tapi pasti. Air di sekitarnya mendidih, bergelembung, dan makin lama makin hitam. Aku lihat kulitnya terkelupas satu-satu. Sisiknya berubah jadi abu, dan darah muncrat kemana-mana. Tentakel itu terus narik sampai akhirnya cuma kepalanya yang masih kelihatan, lalu blub. Semuanya tenggelam ke dalam genangan itu. Suara terakhir yang aku dengar cuma gemuruh ombak dan satu kata samar dari makhluk itu. Rezeki. Sudah selesai. Hening. Hujan masih turun, tapi semua suara berhenti. Genangan itu pelen-pelen surut, tapi lantai warung berubah jadi gosong, hitam, dan berasap. Bau amis bercampur gosongnya bikin aku hampir pingsan. Aku lari sekenseng-kensengnya malam itu. Gak peduli hujan, gak peduli petir. Keesokan paginya, aku balik lagi ke tempat itu bareng warga. Warung seafood itu udah kayak kebakar sebagian. Tenda biru yang dulu jadi ciri khasnya udah meleleh, tiang-tiangnya bengkok, dan semua alat dapur gosong. Anehnya, gak ada jejak darah sama sekali. Cuma ada satu panci besar yang masih berdiri di tengah, tapi bagian dalamnya kosong. Cuma bau amis pekat yang gak hilang walau disiram air hujan. Polisi datang, tapi mereka cuma bilang mungkin warung itu kebakar karena korsleting. Tapi warga sekitar tahu, malam itu bukan kebakaran biasa. Banyak yang ngaku sempet dengar suara jeritan panjang, kayak orang ditarik ke dalam air. Ada juga yang bilang, waktu mereka lewat sekitar jam 3 pagi, mereka lihat air got di belakang warung itu mendidih sendiri dan berwarna hitam pekat. Setelah kejadian itu, warung seafood Pak Darto ditutup permanen. Nggak ada yang berani nyentuh lokasi itu lagi. Tapi herannya, tiap kali hujan deras turun, masih sering kelihatan cahaya merah samar dari reruntuhan tenda bekas warung. Dan kalau kamu berdiri di situ lama-lama, kamu bisa dengar suara sesuatu dari bawah tanah, suara orang ngaduk panci pelan-pelan. Disusul suara gelembung air kayak mendidih. Ada juga cerita dari beberapa tukang ojek online yang sering lewat situ malam-malam. Katanya, kadang mereka cium bau seafood bakar, padahal tempat itu udah kosong bertahun-tahun. Bahkan ada yang ngaku sempat lihat bayangan sosok lelaki berdiri di tengah tenda bekas warung. Tubuhnya basah kuyup,
dan matanya menyala merah. Sosok itu berdiri diam sambil ngaduk panci kosong di tengah genangan air, seolah masih masak buat pelanggan yang gak pernah datang lagi. Beberapa orang percaya kalau arwah Pak Darto masih terjebak di sana, nggak bisa pergi. Karena pesugihan yang dia jalani bukan cuma sekadar perjanjian, tapi ikatan abadi antara manusia dan makhluk laut yang lapar. Dan selama masih ada orang yang tergoda sama kekayaan instan, suara dari dalam got itu nggak akan pernah benar-benar hilang. Sampai sekarang, tiap kali aku lewat jalan itu aku selalu percepat langkah. Kadang bau amis itu muncul tiba-tiba, menusuk hidung. Dan dari arah parit belakang masih terdengar suara gemericik pelan, seperti sesuatu yang lagi menunggu. Dan malam-malam tertentu, terutama pas hujan deras dan langit merah, aku bisa lihat dari jauh, cahaya merah samar muncul lagi di bekas warung itu. Kayak ada yang masih masak buat makhluk laut yang lapar. Dan mungkin nunggu tumbal berikutnya. Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata.